Oke, untuk materi hari ini kita bahas tentang formatted text ya. Formatted text itu kita ada membuat sebuah output, kemudian di outputnya itu nanti teksnya kita bisa atur di dalam Python ya. Oke, kita langsung praktekkan di sini. Jadi kita buat ini pattern baru ya, pattern 3. Ini name-nya saja, saya buat 11 saja. Terus kita tuliskan di sini ya. Jadi formatted text ini di dalam string, kemudian kita bisa atur dengan pergantian nilai atau variabel bisa juga. Contohnya kayak gini aja. Jadi ada sebuah umpamanya kita ada output ya. Outputnya ini adalah nilai P ya, dalam lingkaran. Oke. Nah, nilai P itu biasanya 3,14 gitu kan. Nah, di dalam formatnya ini kita bisa atur dengan menambahkan, mungkin nanti kalian akan sering lihat coding Python seperti ini. Ada tanda persen di dalam string. Oke, ada persen di dalam string. Kemudian di situ nanti ada pilihan seperti float atau string s ya. Nah, float itu berarti dia pecahan, contoh 5.4 ya. Oke, 5.4. Kemudian di sampingnya di sini di dalam menampilkan string. Oke. Ini kalau kita runningkan ya, cuma seperti ini aja. Jadi kalau kita runningkan dia keluarnya nilai P dalam lingkaran sama dengan 5,4%. Oke. Tapi kalau kita atur di sini, kita tunjukkan bahwa persen itu adalah dalam kurung 3,14,15,92. Nah, kita klik run yang sebentar, di sini ada sedikit error. Persen incomplete format ya. Oke, di sini ketinggalan F-nya tadi. Kita tambah F di sini. Nah, 5.4 FF itu artinya float. Tadi kehapus. Ada F, ada S. Kalau S string, kalau F itu float. Nah, 3,14,592 itu titik 4 itu berarti ada 4 digit di belakang koma. 1415 yang 15-nya dibulatkan menjadi 16. Nah, ini 4. Kalau ini kita ganti 2, mungkin standar, koma 2 digit di belakang koma, kita klik run, maka keluarnya adalah 3,14. Oke. Nah, ini namanya formatted text ya. Oke, kemudian selain dari float bisa juga string. Oke, string. Contoh kita menampilkan suatu output. Hai, nama saya. Kemudian kita tuliskan di sini yang kita akan format teksnya. Kemudian saya tuliskan ayo belajar ya. Nah, kemudian sesudahnya kita tuliskan persen, kemudian boleh dalam kurung, boleh enggak ya. Ini contoh Budi ya. Oke, persen Budi berarti yang persen ini ya, nanti akan persen S ini akan digantikan dengan persen sesudahnya. Oke. Contoh kita klik run ya. Ya, hai, nama saya Budi. Nah, persen S-nya ini diganti dengan nilai yang kita definisikan di belakang. Ya, kita definisikan di belakang.
Nah, kalau kita mau tambah, kita gabungkan, kita menggunakan di Python menggunakan plus ya. Plus, let's go gitu ya. Nah, kalau kita run, nanti dia gabung ya. Nama saya Budi ya, Budinya. Padahal di sini nggak ada ya, dia hanya %s. Nah, jadi %s ini kita ganti di dalamnya sesudah di antara tanda kutip output yang mau ditampilkan. Ya, ada persennya di sini ya. Nah, ini namanya formatted text ya. Kalau yang ini tadi float, kalau yang ini adalah %s atau string. Oke. Nah, selain dari ini, di dalam satu ini bisa juga kita ganti %s-nya atau persennya ini dalam bentuk variabel. Kalau ini langsung value ya. Kemudian ini juga langsung value. Bisa kita ganti juga menjadi satu variabel. Contoh umpamanya ada suatu variabel, oke, sama dengan ini kita ganti ya, sama dengan Joni umpamanya. Kemudian ada variabel namanya string, oke, sama dengan, terus ya, kita langsung print aja dulu. Print, kita cek dulu print, kemudian kita tuliskan saya punya teman. Oke, saya punya teman. Ini ada %s, string nanti akan kita gantikan, kemudian dan persen lagi s lagi. Oke, tanda kutip sudah. Nah, kemudian kita isikan datanya. Oke, isikan datanya seperti ini. Yang pertama adalah %s yang pertama, contoh saya tuliskan di sini, saya tuliskan nama variabel atau nilai langsung ya, Budi. Kemudian kalau kita kasih koma untuk %s yang kedua, kita pakai variabel x, itu nanti bisa dipakai ya. Jadi output di dalam Python bisa kita atur menggunakan %s, %f ya. Nah, jadi apa yang dihasilkan output nanti ini berganti dengan variabel, nilai variabel. Oke. Ya, saya punya teman, %s siapa? Budi yang pertama. %s yang kedua itu adalah x. Nah, x-nya itu adalah nilai variabel. Oke, jadi ini pemanggilan variabel tempat lain ya, tapi di dalam satu output. Nah, oke, formatted text yang kedua, yang selanjutnya itu adalah kita gabungkan antara angka float dengan string, bisa juga ya. Jadi contoh sebuah nilai. Oke, nilai ini ada nilai 80. Oke, kemudian ada string. Oke, ada string, kemudian saya tuliskan di sini nilai siapa ya? Atau ini masih kebaca ya? X ini masih kebaca. Oke. Saya tuliskan %s. Saya tuliskan adalah kemudian saya tuliskan %f. Nilai ini adalah x. Kemudian kalau kita masukkan ya, kalau ganti baris itu pakai \n ya, \n seperti ini, \n. Nah, terus selamat Anda lulus. Oke. Nah, kemudian
Oke, kita tes saja. Nah, kemudian kita tambahkan, ini sama konsepnya, ini persen. Kemudian yang pertama itu saya pakai X, yang kedua saya pakai nilai. X nya tetap ngikutin yang ini, yang di atasnya sudah terdeteksi X itu sebagai Johnny. Oke, kemudian saya tuliskan print, print string. Oke, kita coba tes dulu. Nah, oke, nilai Johnny adalah 80, nolnya berapa ini? Nolnya 6 ya, karena dia anggap sebagai float ya. Selamat Anda lulus. Oke, yang kita cek adalah persen S itu masuk untuk X, kemudian per F atau nilai masuk juga, tapi ini kan 80 ya. Kalau integer, oke, integer kita ganti menjadi D, kita klik run lagi. Nah, komanya hilang ya, komanya hilang. Yang tadi 80.0000 ini berubah menjadi 80 saja. Oke, pakai D ya, seperti itu dia. Terus selanjutnya, nah, selain menggunakan biasa standar programmer Python itu kadang menggunakan tanda kurung awal. Menariknya, kurung awal itu bisa diisi suatu rumus-rumus tertentu ya, formula-formula tertentu. Oke, kita coba tes sederhana dulu ya. Print. Oke, saya tuliskan di sini, ayo cepat. Ya, ini ada kurung awal ya. Nah, kita pakai kurung awal. Kemudian kita tuliskan pakai format ya, format kemudian baru isian. Kita tes dulu. Nah, oke. Jadi yang pertama kita menggunakan persen, yang kedua kita menggunakan format ya. Jadi kalau format itu dikasih titik kemudian format, tapi kalau persen satu output dia menggunakan persen. Nah, itu bisa digantikan langsung dengan variabel, nggak pakai titik ya. Oke, ini teknik penulisan di dalam output dipakai kurung awal ya, pakai kurung awal. Oke. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang pakai kurung awal konsepnya juga sama. Ketika kita menggunakan penggantian dengan variabel, contoh umpamanya yang pakai variabel ya gini ya. Oke, saya copy paste aja. Ini saya copy paste, kemudian saya pastekan ada X. Saya punya teman sedikit. Nah, yang ini kita akan coba ganti menjadi kurung awal ya, pakai format. Ini pakai format. Nah, ini format. Kemudian saya cuma ambil satu aja. Kita tuliskan di sini format. Kemudian bisa kita cukup langsung pakai variabel seperti ini juga bisa. Oke, format, kemudian kita panggil X nya atau X nya Johnny gini ya. Nah, jadi yang kurung awal ini bisa diisi oleh suatu variabel ya, titik format. Oke, ini contoh bentuk output ya. Oke, bentuk output. Nah, oke, terus selanjutnya output itu untuk kurung awal juga support dia untuk model jenis data yang list ya, dia support umpamanya seperti ini ya. Print, kemudian ada sebuah data. Oke, ini ada data ya, 0, kemudian kita gabung aja, ini 1, kemudian ini 2, ini urutan data.
urutan data 0, 1, 2 gitu ya. Nah, datanya kita tuliskan di sini titik format, kemudian kurung buka, contoh datanya ya, datanya ada merah, kemudian titik koma, kuning, kemudian titik koma hijau. Ya, coba kita tes dulu. Sebentar, ada error nih. Oke, kita pakai list ini, nggak pakai titik koma ya, koma cukup koma aja. Ya, tes lagi ya. Nah, oke, jadi kalau kita mau pakai spasi bisa spasi. Nah, dari 0 itu akan memanggil urutan indeks yang ke 0 merah, yang satu akan memanggil indeks yang kuning, kemudian 2 akan memanggil indeks yang kedua. Jadi kalau seandainya kita ganti ya semuanya 0 semua, kalau kita 0 semua, nanti munculnya adalah merah semua, merah, karena dia akan memanggil list yang nomor 0 berdasarkan format merah, kuning, hijau. Oke, jadi ini memungkinkan untuk suatu output data memilih list dari format tertentu, format teks ya. Oke, terus selanjutnya yang paling menarik adalah kita membuat rumus, itu bisa kita taruh di dalam kurung kurawal ini deh, rumusnya. Oke, umpamanya ada sebuah nilai, nilai umpamanya ada jumlah, saya tuliskan di sini 12, kemudian ada harga oke, sama dengan sama dengan harga, kemudian 1000 gitu ya. Nah, saya masukkan print dalam kurung, kemudian saya masukkan tulisan total bayar sama dengan, kita kasih kurung kurawal. Nah, kurung kurawalnya itu adalah A plus B. Oke, A plus B. Nah, A plus B, jumlah kali harga berarti kali ya. Oke, di sininya kita tambah F ya. Kita tambahkan F di sini. Name A, oh bukan A, variabelnya namanya jumlah. Ini jumlah, B ini harga ya, jumlah sama harga ya. Oke, jadi total bayar sama dengan 12.000. Depannya kita penulisannya itu biasa kita menggunakan titik format. Nah, ini F nya kita taruh di depannya tanda kutip ya. Tanda kutip atau yang menunjukkan outputnya kan ini ya. Kemudian kurung kurawalnya ini kita format ya, kita taruh di depan F nya ya. Dan ini sudah bisa dipakai untuk proses perkalian dari jumlah kali harga, langsung otomatis muncul di sini ya. Oke, ini format ya, kadang sering digunakan untuk mempercepat penulisan juga bisa. Oke, nah kemudian format teks ini bisa dipakai juga di dalam function ya, di dalam function bisa juga function. Contoh, ini ada sebuah function def, function apa ya, function Oke, functionnya saya coba modifikasi yang ada di sini aja. Ini functionnya. Oke, saya mau pakai yang ini aja.
Devnya adalah total. Oke, devnya total, ini isinya. Kemudian kita langsung tuliskan return itu berarti nilai balik dari fungsi itu. Ini kelebihan 1, kemudian ada sebuah parameter ya. Oke, parameternya adalah jumlah sama harga. Oke, jumlah sama harga seperti ini. Dev total jumlah harga masuk ke dalamnya, terus F ya sudah. Terus habis itu bisa kita pakai ya. Ini kita klik run ya. Klik run dev total sebentar. Titik 2 nya lupa. Nah, oke sudah. Nah, kita akan pakai function total ini tadi. Function total. Oke. Kita klik print total dalam kurung jumlah 23, harga 15.000. Nah, ini pun seperti ini. Seperti ini sudah bisa juga ya. Kita panggil function total dengan nilai kiriman atau parameter. Jumlahnya dianggap 23, harga dianggap 15.000, dia langsung ketemu total bayar 345.000. Jadi ini contoh simpelnya aja sih ya, hanya perkalian. Mungkin kalau suatu kasus-kasus tertentu dia akan mengikuti dia. Oke. Nah, yang jelas penulisannya untuk format teks itu kurang lebih seperti ini. Ini depannya kita kasih F, kemudian apa yang di dalam kurung kurawal itu bisa memodifikasi menyesuaikan dengan variabel. Jadi ini contoh-contoh sedikit tentang format teks, mulai dari persen F, kemudian persen S, persen string, kemudian persen D itu adalah integer, kemudian kurung kurawal, kemudian kurung kurawal format itu bisa diisi dengan list data, kemudian kurung kurawal bisa diisi juga dengan suatu rumus tertentu, bisa dipakai seperti perkalian, dan juga bisa dipakai juga dimasukkan ke dalam function juga bisa.